Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Firawati SPD, Guru SD 103 Bontompare, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam program live event pembelajaran jarak jauh se-Kabupaten Sinjai. Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya jualah sehingga kita diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan live event pembelajaran jarak jauh. Saya mewakili tim Maca SD mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sinjai, terkhusus Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Esos, atas dukungan dan partisipasinya dalam program pembelajaran jarak jauh. Terima kasih kepada ayah ibu di rumah yang senantiasa setia mendampingi siswa-siswi kami dalam melaksanakan pembelajaran daring maupun luring dalam masa pandemik sekarang ini. Terima kasih kepada ibu tercinta kita, Ibu Haja Kurniati Anis SPD, Kepala SD Negeri 103 Bontompare, K3E Sinjai Utara, K3E Sinjai Borong, K3E Sinjai Tengah atas partisipasi dan dukungannya pada program live pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan belajar pada hari ini dengan Bapak Supriyadi SPD GR dari SD 240 Tasoso, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Adapun pembelajaran pada hari ini yaitu kelas 5, tema 1, organ gerak tubuh manusia dan organ tubuh manusia dan hewan, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Perlu kita ketahui bahwa program live event pembelajaran jarak jauh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Puji TV, Sinjai TV, dan Suara Bersatu FM. Bagaimana anak Maca di rumah? Sudah siap semua belajar? Oke. Baiklah, kepada Bapak Supriyadi SPD GR, saya silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru ulang sekali lagi ya, peserta didik Maca. Sepertinya peserta didik Maca belum kompak dalam menjawab salam dari Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab salam adalah suatu kewajiban ya peserta didik Maca di rumah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Selamat pagi peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Bagaimana persiapan belajarnya hari ini peserta didik Maca? Sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Sudah siap buku dan pulpennya? Ya, sudah? Ya, Maca semuanya. Nah, sebelum lanjut, Bapak Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, peserta didik Maca. Nama Bapak Guru adalah Supriyadi. Biasa disapa Bapak Guru Adi. Dan Bapak Guru sehari-hari mengajar di SD Negeri 240 Tasoso, Kecamatan Sinjai Barat. Nah, peserta didik Maca, sudah kenalkan dengan Bapak Guru? Nah, hari ini Bapak Guru akan memandu peserta didik Maca untuk belajar melalui program live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar kelas 5. Dengan materi pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran ketiga. Nah, peserta didik Maca, pembelajaran kita hari ini menitik beratkan pada kegiatan literasi ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca peserta didik semuanya. Jadi, persiapkan dirinya ya peserta didik Maca. Adapun buku sumber yang digunakan adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baiklah peserta didik Maca, seperti biasa sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu diawali dengan berdoa agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni. Nah, peserta didik Maca, setelah berdoa dengan khusyuk, kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya peserta didik Maca, sekarang mari kita bernyanyi. Ada yang suka menyanyi? Ada? Ya, bagus sekali. Lagu apa yang akan kita nyanyikan? Apakah lagu dangdut? Lagu pop? Bukan ya, peserta didik Maca. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Pasti semua sudah tahu kan lagu ini? Kalau begitu, mari kita bernyanyi bersama-sama melalui tayangan video berikut ini. Dari Sabang sampai Merauke,
berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, setelah menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke tadi, membuat kita semua tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, dari lagu tadi memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi geografis bangsa Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Nah, agar peserta didik Matcha tambah semangat, mari kita melakukan tepuk semangat. Ikuti Bapak Guru ya, peserta didik Matcha. Tepuk semangat. 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 Ya. Ikuti sekali lagi ya, peserta didik Matcha. Tepuk semangat. 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 Nah, baiklah peserta didik Matcha, tujuan pembelajaran kita pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Pada hari ini ada 4 ya peserta didik Matcha. Yang pertama, setelah kegiatan mengamati, diharapkan peserta didik Matcha dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan menulis, peserta didik Matcha diharapkan dapat membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan dengan tepat. Yang ketiga, setelah kegiatan membaca dan menulis, peserta didik Matcha diharapkan dapat menentukan ide pokok dari bacaan dengan tepat. Yang terakhir, setelah berlatih, peserta didik Matcha diharapkan dapat menyebutkan
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik, simak baik-baik video berikut ini. Ya, peserta didik Maca, setelah kita menyaksikan video tadi, hikmah yang bisa kita petik adalah jika peserta didik Maca fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini, insya Allah peserta didik Maca akan mendapatkan ilmu yang banyak seperti pada percobaan kedua. Sebaliknya, jika peserta didik Maca kurang fokus, maka peserta didik Maca hanya akan mendapatkan sedikit ilmu saja, seperti pada percobaan yang pertama. Ayo peserta didik Maca pilih yang mana? Yang sedikit atau yang banyak? Nah, pasti yang banyak ya, peserta didik Maca. Oke, peserta didik Maca. Mari kita sama-sama mengamati gambar ini. Bapak Guru akan memberikan waktu 5-10 detik untuk mengamati gambarnya. Nah, peserta didik Maca, setelah mengamati gambar, apa yang muncul dalam pikiran peserta didik Maca semuanya? Apa? Ya, betul sekali. Gambar tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim artinya negara yang berada pada kawasan laut yang luas. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara kepulauan yang pulaunya berjumlah sekitar 17.504 pulau besar dan pulau kecil. Luar biasa kan peserta didik Maca? Nah, pulau-pulau tersebut menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, peserta didik Maca, di daerah kita kan di Kabupaten Sinjai
ada satu kecamatan yang terbentuk dari gabungan 9 pulau yang membentuk satu kesatuan. Nah, ada yang tahu kecamatan apakah itu? Ada? Ya, betul. Yaitu Kecamatan Pulau 9. Nah, bagaimana peserta didik MACA yang berdomisili di Kecamatan Pulau 9? Masih semangat mengikuti pelajaran? Ya, bagus sekali. Nah, sebelum lanjut, agar lebih semangat lagi, mari kita lakukan tepuk semangat lagi. Ikuti Bapak Guru ya, peserta didik MACA. Tepuk semangat. Semangat. Iya, pasti tambah semangat ya peserta didik MACA. Nah, peserta didik MACA, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ya, peserta didik MACA, kembali kita akan mengamati gambar ini. Bapak Guru berikan waktu 5-10 detik untuk mengamati gambarnya. Nah, peserta didik MACA, pada gambar ini terdapat alat transportasi. Alat transportasi tersebut berupa perahu yang berada di pelabuhan. Nah, kegiatan ini juga kita sering jumpai di pelabuhan Capa Ujung dan pelabuhan Larearea Kabupaten Sinjai. Peserta didik MACA, sudah pernah belum berkunjung ke pelabuhan Capa Ujung dan Larearea? Sudah? Masih ada yang belum? Kalau belum, nah, peserta didik MACA dapat meluangkan waktunya untuk berkunjung ke pelabuhan Larearea dan Capa Ujung Kabupaten Sinjai. Nah, untuk menambah wawasan kita tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia, mari sama-sama kita cermati wacana berikut. Dan pada saat membaca wacana, Bapak Guru berharap peserta didik MACA mencermati wacananya. Karena setelah membaca wacana, ada lembar kerja yang berkaitan dengan wacana tersebut. Nah, Bapak Guru pandu ya membaca wacananya. Paragraf pertama. Kondisi geografis bagi negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS, United Nations on the Law of the Sea. Artinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Nah, bagaimana peserta didik MACA? Sudah mengerti tentang paragraf pertama? Sudah? Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomis tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau.
semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Paragraf ketiga. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Nah, peserta didik MACA sudah paham kan paragraf ketiga? Kita lanjut ke paragraf yang keempat. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, peserta didik MACA yang berdomisili di daerah pesisir atau di Kecamatan Pulau Sembilan pasti sudah tidak asing lagi dengan kekayaan alam dan potensi laut. Nah, selanjutnya, tugas peserta didik MACA adalah menjaganya ya, agar kekayaan alam Indonesia tetap terjaga. Nah, setelah mencermati wacana di atas, selanjutnya ada lembar kegiatan yang peserta didik MACA harus selesaikan. Tugasnya adalah peserta didik MACA diminta untuk menuliskan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya tugasnya nanti akan dikumpulkan kepada wali kelas di sekolahnya masing-masing. Ya, silakan peserta didik MACA screenshot tugasnya bagi peserta didik MACA yang belajar menggunakan HP atau laptop. Dan silakan difoto bagi peserta didik MACA yang belajar melalui televisi. Silahkan di screenshot ya, peserta didik MACA. Bapak Guru beri waktu 5 detik untuk men-screenshot tugasnya. Silahkan diselesaikan tugasnya setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Nah, sebelum lanjut, masih ingatkah peserta didik MACA tentang salam MACA? Masih ingat? Ya, bagus. Nah, sekarang mari kita memperagakannya. Ikuti petunjuknya ya. Jika Bapak Guru mengatakan salam MACA, peserta didik menjawab MACA, 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 harus MACA. Yeay. Ya, kita ikuti sekali lagi ya. Salam MACA. MACA, 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 harus MACA. Yeay. Nah, peserta didik MACA, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, peserta didik MACA, ya, peserta didik MACA dapat menggunakan buku paket terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih mencermati materinya. Nah, sekarang peserta didik MACA, mari kita sama-sama mengamati gambar ini. Bapak Guru kembali memberi waktu 5-10 detik untuk mengamati gambar ini.
Nah, setelah mengamati gambar, Bapak Guru akan bertanya, kegiatan apakah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut? Atau ada peserta didik maca yang pernah melakukan kegiatan tersebut? Nah, kegiatan tersebut adalah kegiatan masyarakat yang sedang membongkar muatan di dermaga atau di pelabuhan. Nah, untuk lebih memahami pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat tersebut, mari sama-sama kita cermati wacana berikut. Paragraf pertama. Bapak Guru pandu ya peserta didik maca untuk membaca materinya. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Selanjutnya, paragraf kedua. Kembali Bapak Guru untuk memandu membaca wacananya ya, peserta didik maca. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antar satu pulau dengan yang lainnya. Para pedagang ada yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia dan turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Selanjutnya, peserta didik maca, kita beralih ke paragraf yang ketiga. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, bagaimana peserta didik maca setelah membaca wacana tersebut? Sudah paham kan dengan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat? Nah, Bapak Guru tambahkan ya peserta didik maca bahwa tidak semua budaya-budaya dari negara lain yang masuk ke Indonesia harus kita ikuti. Perlu adanya filterisasi atau penyaringan budaya yang akan kita adopsi.
budaya yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia harus ditinggalkan ya peserta didik Macca. Nah, selanjutnya peserta didik Macca akan mengerjakan lembar kerja kedua. Tugasnya adalah peserta didik Macca akan menuliskan dampak positif atau dampak yang baik dan dampak negatif atau dampak yang tidak baik yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, jika peserta didik Macca mencermati wacana tadi dengan seksama, insya Allah peserta didik Macca dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, selanjutnya tugasnya akan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing di sekolahnya. Silahkan, Bapak Guru persilahkan kepada peserta didik Macca untuk men-screenshot tugasnya. Bapak Guru beri waktu 5 detik. Nah, peserta didik Macca, silahkan tugasnya nanti ini diselesaikan setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Nah, peserta didik Macca, sebelum lanjut, mari kita peragakan tepuk Macca. Nah, ikuti Bapak Guru ya, peserta didik Macca. Kalau kau anak Macca tepuk tangan. Kalau kau anak Macca tepuk tangan. Kalau kau anak Macca mari kita lakukan. Kalau kau anak Macca tepuk tangan. Iya, sekali lagi peserta didik Macca. Kalau kau anak Macca tepuk tangan. Kalau kau anak Macca tepuk tangan. Kalau kau anak Macca mari kita lakukan. Kalau kau anak Macca tepuk tangan. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, peserta didik Macca yang ada di rumah, setelah memperagakan tepuk Macca, selanjutnya mari kita sama-sama menyaksikan video inspirasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Perahu tradisional pinisi yang merupakan salah satu karya masyarakat Bira Ara Tanah Beru dan Lemo-Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, yang diyakini oleh masyarakat sebagai warisan leluhur dari zaman Sewere Gading, patut kita apresiasi dan lestarikan eksistensinya. Bukan hanya karena menjadi bagian dari kisah Lagaligo yang merupakan karya sastra terpanjang di dunia, tetapi pinisi telah menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi Indonesia. Pelayaran pinisi Nusantara ke Vancouver, Kanada sebagai salah satu pelayaran yang paling spektakuler di zaman modern, diliputi oleh sebagian besar media massa di dunia ketika itu. Kesuksesan pelayaran ini menjadi titik awal mendunianya perahu tradisional pinisi. Terlebih setelah pinisi mampu menunjukkan kemampuannya menaklukkan Samudra Pasifik yang dikenal ganas dan ombak-ombaknya yang menggelora dan mitos-mitos mengerikan tentang lautan luas. Pinisi Nusantara yang diawaki oleh putra-putra terbaik bangsa dengan gagah perkasa mengarungi Samudra Pasifik dari Indonesia ke benua Amerika. Sang pemberan ini bukan hanya mempertaruhkan kecerdasan para penderita lopi dalam membuat perahu, tapi mereka mempertaruhkan nama baik bangsa Indonesia. Sebab karena itu, seluruh dunia menyoroti dan mengikuti perjalanan pinisi Nusantara menaklukkan samudra dari waktu ke waktu. Jika saja terjadi sesuatu yang buruk terhadap pinisi Nusantara, maka reputasi Indonesia akan hancur di mata dunia internasional.
Dan tentu saja kepercayaan di dunia internasional akan kepandaian orang Bonto Bahari dalam membuat perahu layar tradisional akan suram sebab jatuh kepercayaan. Bukan hanya di dalam negeri akan tetapi juga terhadap di dunia internasional. 1000 mil di atas laut bukanlah jarak yang pendek, dibutuhkan nyali yang membara dan kecerdasan yang di atas rata-rata manusia biasa untuk menaklukkan Samudra Pasifik. Membayangkan hal tersebut 30 tahun yang lalu teknologi yang digunakan sangatlah terbatas, bahkan boleh disebut masih sangat apa adanya. Keberhasilan pinisi Nusantara menaklukkan Samudra Pasifik membuat mata dunia terbelalak. Betapa tidak, sebuah perahu kayu yang mampu berlayar melintas samudra dianggap sebagai pelayaran yang mengantarkan seluruh penumpangnya menuju akhirat, pelayaran yang tidak masuk akal. Olehnya, sangat wajarlah jika semua yang berlayar menuju Vancouver disebut sebagai pahlawan bangsa. Presiden Soeharto sangat mengapresiasi mereka dan memberi penghargaan yang besar terhadapnya. Tidak sedikit orang yang terlibat pada proses pelayaran ini, bahkan sejak pemotongan lunas perahu oleh Daeng Marinho yang dipimpin oleh Haji Daman di kawasan Kampung Kalukubodo, Tanah Beru pada tahun 1986, hingga pembangunan di PT IKI Makassar, bahkan hingga perampungannya di Jakarta. Pinisi Nusantara melibatkan puluhan bahkan hingga ratusan orang untuk menyempurnakannya. Orang-orang terbaik bangsa hingga pengusaha-pengusaha besar Indonesia ikut berkontribusi dalam membangun dan melayarkannya. Perahu tradisional pinisi kini bukan hanya diminati oleh masyarakat lokal Indonesia, akan tetapi pinisi telah menjadi juga perahu primadona bangsa-bangsa asing. Pinisi bukan hanya dijadikan sebagai perahu kargo yang dapat berlayar antar pulau-pulau Indonesia, akan tetapi telah menjadi perahu wisata atau perahu pesiar yang berlayar di seluruh penjuru lautan Indonesia. Lestarilah bersama matahari pagi, kembangkan layarmu mengikuti angin sejarah, meniti ombak di semua samudra menuju pulau impian kejayaan. Sekali layar berkembang, pantang kita surut ke tepian, lebih baik tenggelam daripada harus kembali pulang sebelum tiba di dermaga tujuan. Perahu tradisional pinisi. Menyaksikan video tadi, alhamdulillah, satu kebanggaan buat kita semua, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, karena sejarah telah mencatat bahwa di Kabupaten Bulukumba telah berhasil membuat perahu yang dapat digunakan untuk menjelajahi samudra. Luar biasa ya, peserta didik Maca. Nah, peserta didik Maca, selanjutnya kita akan sama-sama mencermati wacana yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Selanjutnya, Bapak Guru akan memandu peserta didik Maca untuk membaca wacananya. Paragraf yang pertama. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Selanjutnya, paragraf kedua. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Nah, peserta didik Maca,
Setelah mencermati wacana di atas, selanjutnya peserta didik matca akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, sudah paham kan tentang cara menentukan ide pokok seperti yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Sudah paham ya? Nah, untuk mengingatkan kembali tentang cara menentukan ide pokok bacaan, Bapak Guru akan menjelaskan ciri-cirinya. Nah, yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga, dinyatakan secara eksplisit atau jelas dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang keempat, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat yang biasa disebut kalimat utama. Yang kelima, biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Nah, bagaimana peserta didik matca yang ada di rumah? Sudah bisa atau belum menentukan ide pokok dari kedua paragraf di atas? Bagaimana? Masih ada yang belum? Nah, Bapak Guru akan memberikan contohnya pada paragraf yang pertama. Perhatikan baik-baik ya peserta didik matca. Pada paragraf pertama, ide pokoknya terletak di awal kalimat yang merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, yaitu sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, bagaimana peserta didik matca? Setelah melihat contoh pada paragraf pertama, sudah bisa kan menentukan ide pokok pada paragraf kedua? Ya, insya Allah bisa. Nah, peserta didik matca, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, peserta didik matca, sebelum lanjut ke materi, mari kita tepuk matca dulu ya. Nah, ikuti Bapak Guru. Kalau kau anak matca tepuk tangan. Kalau kau anak matca tepuk tangan. Kalau kau anak matca, mari kita lakukan. Kalau kau anak matca, tepuk tangan. Nah, sekali lagi. Kalau kau anak matca, tepuk tangan. Kalau kau anak matca, tepuk tangan. Kalau kau anak matca, mari kita lakukan. Kalau kau anak matca, tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, peserta didik matca, setelah memperagakan tepuk matca, selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila melalui tayangan video berikut ini. Garuda Pancasila.
setelah menyanyikan lagu tadi, kita dapat mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, peserta didik Matcha, selanjutnya kita akan mencermati wacana yang berjudul Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, Bapak Guru akan pandu ya membaca materinya. Paragraf yang pertama. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila pertama menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Sila kelima tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Nah, bagaimana peserta didik Matcha? Paragraf 1 sudah paham kan? Kita lanjut ke paragraf kedua. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak dan membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi trisila atau ekasila. Nah, bagaimana peserta didik Matcha di rumah? Sudah paham kan bagaimana setiap sila dalam Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak dapat ditambah, dikurangi, dan ataupun ditukar. Nah, selanjutnya, untuk menguji pemahaman peserta didik Matcha di rumah bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, silahkan tuliskan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, ataupun lebih. Nah, agar peserta didik Matcha lebih mudah mengerjakan tugasnya, Bapak Guru berikan satu contoh ya, peserta didik Matcha. Aktivitas yang biasa dilakukan, misalnya pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas di sekolah mencerminkan 4 sila. Yang pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, persatuan Indonesia. Yang ketiga, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, peserta didik Maca sudah paham kan cara mengerjakan tugasnya? Nah, peserta didik Maca silahkan mengerjakan tugasnya dan selanjutnya dikumpulkan kepada wali kelasnya di sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Guru persilahkan peserta didik Maca untuk men-screenshot tugasnya. Bapak Guru beri waktu 5 detik ya untuk screenshot tugasnya. Nah, peserta didik Maca, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, peserta didik Maca, masih ingat dengan salam PPK? Masih ingat? Ya, bagus. Kalau begitu, mari kita memperagakan salam PPK. Ikuti petunjuknya ya, peserta didik Maca. Jika Bapak Guru mengatakan salam PPK, peserta didik Maca menjawab salam sambil hormat. Kemudian lanjut, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, peserta didik Maca, kita ulangi sekali lagi ya. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, peserta didik Maca, tibalah kita di penghujung kegiatan live event pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak Guru ingin berpesan, jadikanlah keberagaman yang terdapat di setiap pulau sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai ajang perpecahan. Nah, peserta didik Maca, semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Nah, dan jangan lupa jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Nah, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampaikan salam Bapak Guru kepada orang tua peserta didik Maca di rumah ya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembelajaran hari ini, kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan tepat. Tugas yang kedua, kesimpulan yang kedua, peserta didik Maca diharapkan dapat membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik Maca diharapkan dapat menentukan ide pokok dari bacaan dengan tepat. Dan yang tujuan yang terakhir,
Peserta didik maca diharapkan dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dengan tepat. Semoga siswa maca di rumah tetap sehat, tetap di rumah aja. Kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.